Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Sanjaya dengan NPM 2375841. Di sini kami akan berdiskusi di modul 1 pelajaran mata kuliah jaringan komputer 3. Yang beranggotakan yang pertama saya sendiri. Jadi penjelasan pertama saya yang akan menjelaskan, yang kedua ada Putra, yang ketiga ada Dani, yang keempat ada Nici, dan yang terakhir ada Rizky Bintang. Jadi langsung saja kita ke modul pertama. Jadi kalau kita lihat di sini, di sini why solve. Jadi di sini ada introduction. Jadi pada materi pertama ini, materi yang kita bahas ialah single area OSPF V2 konsep. Jadi model ini itu merupakan bagian dari CCNA Enterprise Networking, Security and Automation atau ENSA. Jadi secara umum modul ini itu membahas bagaimana OSPF bekerja dalam menentukan jalur terbaik pada sebuah jaringan. Jadi OSPF itu sendiri merupakan salah satu routing protokol yang digunakan oleh router untuk saling bertukar informasi routing. Nah, jadi dengan adanya OSPF, router dapat mengetahui jalur mana yang paling baik untuk mengirim paket data dari sumber ke tujuan. Jadi, inti dari modul ini ialah memahami konsep dasar OSPF, khususnya single area OSPF V2. Nah, pada bagian introduction ini terdapat materi pendukung seperti penggunaan Cisco Packet Tracer. Jadi namun fokus utama dari pembahasan ini bukan pada instalasi atau latihan paket tracer, melainkan yang saya bicarakan tadi tentang OSPF V2. Nah, jadi yang pertama itu ada why should I take this module. Nah, jadi kalau kita lihat pada bagian 101 ini itu mengapa kita perlu mempelajari materi ini. Nah, jadi mengapa kita perlu mempelajari single area OSPF V2. Nah, jadi dalam jaringan komputer itu paket data itu harus dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jalur tertentu. Nah, jadi jika terdapat lebih dari satu jalur maka router harus memilih jalur yang paling baik atau yang paling cepat. Nah, jadi Cisco ini memberikan contoh atau topologi sederhana seperti saat kita ingin pergi ke suatu tempat. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa dilewati. Ada jalan yang tertutup. Jadi ada jalan yang tertutup dan ada juga jalan yang bagus tapi terlalu jauh. Nah, ada juga jalan yang mungkin tidak terlalu indah tetapi lebih cepat. Nah, di dalam jaringan ini pakai data tidak perlu memilih jaringan yang indah tetapi harus memilih jalur tercepat dan terbaik yang tersedia untuk mengirim paket itu sendiri. Nah, jadi disinilah peran OSPF. Jadi OSPF itu berperan. Kita kepanjangan OSPF sendiri itu Open Shortest Path First. Nah, jadi OSPF ini dirancang untuk mencari jalur terbaik dari sumber ke tujuan. Nah, dengan mempelajari modul pertama ini atau modul OSPF ini, kita dapat memahami bagaimana OSPF menentukan jalur tercepat dan bagaimana routing saling bertukar informasi agar proses pengiriman data lebih cepat dan lebih efisien. Nah, jadi OSPF ini tidak hanya sekedar memilih jalur secara asal, tetapi OSPF menggunakan perhitungan tertentu berdasarkan nilai cost suatu jalur, maka jalur tersebut dianggap lebih baik untuk dilewati. Jadi dia memilih lebih cepat dan lebih efisien. Jadi tidak perlu indah tetapi dia harus lebih cepat dan lebih efisien. Nah, di 1.2 itu ada what will I learn to do in this module. Nah, jadi pada bagian ini
dijelaskan tujuan pembelajaran dari model single area OSPF konsep. Jadi tujuan utama dari modul ini ialah agar kita dapat menjelaskan bagaimana single area OSPF bekerja pada jaringan point to point dan juga pada jaringan broadcast multicast. Nah, jadi di sini itu ada 3 materi umum yang akan dipelajari. Yang pertama itu ada OSPF, fitur dan karakter. Yang kedua yaitu dia itu fitur dan karakteristik dari OSPF itu sendiri. Nah, pada bagian ini itu kita akan mengenal apa itu OSPF, bagaimana karakteristiknya, dan apa saja komponen penting yang digunakan dalam OSPF. Nah, jadi yang kedua ada paket OSPF atau OSPF paket. Nah, pada bagian ini itu kita menjelaskan jenis-jenis paket yang digunakan OSPF untuk membangun hubungan antar router bertukar informasi. Nah, jadi paket-paket tersebut itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti menemukan network, mengecek database, selanjutnya meminta informasi tambahan, mengirim update dan memberikan konfirmasi. Nah, begitulah untuk penjelasan yang kedua. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada OSPF operation atau operasi OSPF. Nah, bagian ini itu dia menjelaskan bagaimana proses kerja OSPF dari awal sampai router mencapai kondisi stabil atau convergence. Jadi dalam proses ini itu router akan membentuk hubungan network, menyinkronkan database, menjalankan algoritma SPF, lalu memilih rute terbaik atau rute tercepat. Nah, jadi setelah mempelajari model ini itu kita bisalah atau mampulah memahami cara kerja dari OSPF V2 dalam suatu area. Nah, jadi selanjutnya itu ada satu titik Nah, kita lanjut ke sini ya. Nah, jadi kalau di sini itu ada introduction to OSPF. Nah, jadi kan tadi saya sudah bilang di poin ke 1.0.2 itu ada 3 konsep. Jadi yang pertama itu kan introduction to OSPF atau pengantar OSPF. Nah, jadi pengertian dari OSPF itu sendiri adalah singkatan dari Open Shortest Path First. Nah, jadi OSPF ini sendiri itu merupakan routing protokol jenis link stage. Pada modul ini tadi itu kita fokusnya membahas adalah OSPF V2, yaitu OSPF yang digunakan untuk jaringan IPv4, sedangkan untuk jaringan IPv6 itu versi yang digunakan itu adalah OSPF V3. Jadi berbeda ya. Nah, jadi OSPF yang dikembangkan sebagai alternatif dari routing protokol atau RIP pada masa awal perkembangan jaringan RIPM itu masih cukup banyak digunakan. Namun RIP itu sendiri memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan hop count atau sebagai metrik untuk menentukan jalur terbaik. Nah, jadi hop count itu menghitung jumlah router yang dilewati tetapi tidak memperhatikan kecepatan dan kualitas jalur. Nah, masalahnya kan dalam jaringan yang besar dan memiliki banyak pilihan jalur, hop count tidak selalu menghasilkan keputusan terbaik. Nah, bisa aja jalur dengan hop lebih sedikit ternyata memiliki bandwidth yang lebih baik. Nah, karena itu OSPF itu dipilih atau
lebih bagus, lebih efektif dibandingkan RIP tadi. Nah, jadi OSPF itu sendiri efektif dibandingkan RIP. Nah, OSPF itu kan memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya ialah yang pertama itu proses convergence-nya itu lebih cepat. Jadi pengertian dari convergence itu sendiri adalah informasi routing yang sama, adalah kondisi ketika semua router dalam jaringan sudah memiliki informasi routing yang sama dan stabil. Nah, selain itu, SPF itu juga lebih cocok digunakan pada jaringan yang besar karena mendukung konsep area. Nah, di dalam OSPF tadi, sebuah routing domain dapat dibagi menjadi beberapa area. Nah, area ini itu membantu mengatur lalu lintas update routing agar tidak terlalu membebani jaringan. Nah, OSPF juga itu menggunakan informasi link stage. Nah, yaitu informasi tentang kondisi suatu link atau koneksi. Nah, jadi informasi tersebut itu mencakup network traffic length, dan cost. Nah, OSPF itu sendiri tidak hanya mengetahui alamat jaringan tujuan, tetapi juga mengetahui kondisi jalur untuk menuju jaringan tersebut. Jadi logikanya dia udah tahu ketujuan di jalannya itu tadi. Nah, jadi dengan informasi ini itu OSPF dapat menghitung jalur terbaik secara lebih akurat menggunakan algoritma SPF tadi. Nah, jadi inti dari bagian OSPF yang saya jelaskan itu merupakan routing protocol state yang lebih cepat, lebih scalable, dan lebih cocok untuk jaringan yang jaringan besar dibandingkan RIP tadi. Jadi OSPF itu sangat direkomendasikan dan sangat terbaik. Nah, jadi pembahasan saya itu sudah selesai. Pembahasan kedua itu akan dilanjutkan oleh Putra. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Christian Putra dengan PM 2478247. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi dari 1.1.2 yaitu tentang Competence of OSPF. Pada bagian Competence OSPF ini, materi ini menjelaskan bahwa OSPF tidak bekerja hanya dengan satu proses saja. Jadi di dalam OSPF ini terdapat beberapa komponen penting yang saling berhubungan agar router dapat bertukar informasi, membangun database, lalu jaringan, dan menentukan jalur terbaik lah menuju ke tujuan itu. Secara umum, komponen OSPF dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu routing protokol, message, data struktur, dan algoritma. Yang pertama kita akan masuk routing protokol itu apa. Jadi komponen pertama ini maksudnya adalah pesan-pesan atau paket yang digunakan oleh router OSPF untuk komunikasi dengan router OSPF lainnya. Pada gambar bagian ini terlihat ada daftar beberapa paket OSPF. Paket-paket ini digunakan dalam proses pertukaran informasi antar router. Jadi sebelum router dapat menentukan rute terbaik, router terlebih dahulu mengambil dan bertukar informasi menggunakan paket OSPF. Lalu jenis-jenis pesan OSPF tersebut, misalnya ada Hello Packet. Nah, Hello Packet ini digunakan untuk menemukan router tetangga atau neighbor. Paket ini juga dipakai untuk membentuk dan menjaga hubungan antar router agar tetap aktif. Database Decryption Packet atau DBD Packet digunakan untuk memberikan ringkasan isi database OSPF milik router. Dengan paket ini, router dapat membandingkan apakah informasi database yang dimilikinya sudah sama dengan router lain atau belum. Jadi menyinkronkan ya. Lalu link state request packet atau LSR packet digunakan untuk meminta informasi link state yang belum dimiliki atau yang masih kurang lengkap. Link state update packet atau LSU packet digunakan untuk mengirimkan informasi link state kepada router lain. Paket ini biasanya berisi informasi update tentang kondisi jaringan. Link state exload man atau
last packet digunakan sebagai tanda bahwa informasi yang dikirim sudah diterima dengan masuk. Penjelasannya itu pesan-pesan seperti ini itu adalah alat komunikasi antar router ya. Jadi router tidak bisa langsung mengetahui kondisi seluruh jaringan tanpa bertukar pesan gitu. Karena itu paket paket OSPF ini sangat penting dalam proses pembentukan informasi routing. Yang kedua ada data struktur adalah struktur atau database yang digunakan oleh OSPF untuk menyimpan informasi tentang jaringan. Lalu, lalu pada bagian gambar biasanya digambarkan tiga jenis database utama ya dalam SPF. Ketiga database ini adalah agensi database, lalu link state database dan forwarding database. Pertama, agensi database adalah berisi daftar semua router tetangga atau neighbor yang sudah dikenali oleh router SPF. Agensi database sering juga disebut sebagai neighbor table. Contohnya jika router satu terhubung dengan router 2 dan router 3 dan maka router satu menyimpan informasi router 2 dan router 3 di dalam neighbor table. Nah, kedua link states database atau LSDB database ini berisi informasi lengkap tentang topologi jaringan ya dalam satu area OSPF. LSDB juga sering disebut sebagai topologi table di dalam LSDB. Router menyimpan informasi tentang link, network, router lain, dan cost dari setiap jalur. Informasi ini berasal dari LSA yang diterima dari router-router lain. Ketiga, forwarding database. Database ini juga berisi eh, root rute terbaik yang sudah dipilih oleh router. Forwarding database ini disebut juga sebagai routing table. Routing table inilah yang digunakan router ketika ingin meneruskan paket data ke tujuan. Jadi alurnya mungkin bisa kita pahami. Jadi awal mulanya nih router mengenali neckboard, lalu mengumpulkan informasi tentang topologi jaringan yang tersebut, kemudian memilih jalur yang paling baik, lalu dimasukkan ke routing table. Yang ketiga ada algoritma. Mungkin penjelasan algoritma ini routing protocol message data struktur. Nah, algoritma ini adalah eh, fungsinya ya, menghitung jalur terbaik dari router menuju setiap network tujuannya. Lalu perhitungan tersebut dia dilakukan berdasarkan informasi yang ada di link state database. Pada gambar atau ini bagian ini biasanya kita dijelaskan bahwa setelah router memiliki LSDB, router akan menjalankan algoritma SPF sendiri. Algoritma ini akan membuat semacam peta jalur dari router tersebut menuju semua network yang ada. Setelah dihitung, jalur mana sih yang paling baik? Nah, lalu dia akan menghitung lalu masukkan ke tabel. SPF juga tidak memilih jalur berdasarkan jumlah router yang telah dilewati. SPF memilih jalur berdasarkan nilai cost. Cost ini biasanya dihitung dari bandwidth interface. Semakin kecil nilai cost, maka jalur tersebut dianggap semakin baik gitu. Kalau semakin besar, kebalikannya jadi semakin lama gitu. Contohnya jika dua router menuju tujuan yang sama, jalur pertama memiliki cost 10 dan jalur kedua memiliki cost 20, maka SPF akan memilih jalur cost 10 dulu karena dianggap lebih efisien. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu di sini ada gambar ya. Jika dilihat dari gambar tersebut, alur kerja komponen OSPF dapat saya jelaskan seperti ini. Yang pertama nih router menggunakan routing protocol message untuk saling bertukar informasi ya. Lalu pesan-pesan ini digunakan untuk menemukan neckboard, lalu membandingkan database, meminta informasi, mengirim update, dan memberikan informasi konfirmasi. Yang kedua, informasi diterima dari pesan tersebut akan disimpan dalam data struktur. Nah, data ini masuk ke neckboard table, topologi table, dan routing table sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ketiga, router menjalankan algoritma SPF untuk menghitung jalur terbaik berdasarkan data yang sudah terkumpul di LSDB. Terakhir, hasil perhitungan SPF ini akan dimasukkan ke dalam routing table. Nah, lalu routing table ini digunakan untuk meneruskan paket data ke tujuan. Nah, kurang lebih seperti itu.
Lalu kita masuk ke link state operation. Nah, link state operation ini menjelaskan bagaimana cara kerja OSPF sebagai routing protokol berjenis link state ya. Jadi maksud dari link state ini apa? Router ini nggak hanya mengetahui alamat tujuan, tetapi juga dia tahu kondisi linknya, jalur apa aja yang ada di dalam router tersebut, jaringan. Jadi OSPF ini bekerja dengan cara mengumpulkan informasi dari router-router lain, menyimpan informasi tersebut ke dalam database, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma SPF. Pada gambar ini, biasanya proses link state operation ditampilkan dalam beberapa langkah. Nih, ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, ada 5 langkah ya. Yang pertama ini langkahnya establish network agencies, yaitu membentuk hubungan antar router OSPF. Sebelum router dapat bertukar informasi, routing harus mengenali router tetangganya terlebih dahulu. Router tetangga tersebut untuk menemukan network router OSPF menggunakan Hello Packet. Nah, Hello Packet dikirim secara berkala melalui interface yang menjalankan OSPF. Jika ada router lain yang menjalankan OSPF dan memiliki parameter yang cocok, maka kedua router tersebut dapat menjadi neckboard. Parameter yang harus sesuai biasanya seperti area ID, hello timer, dead timer, dan beberapa pengaturan OSPF lainnya. Jika parameter tidak cocok, agency tidak akan terbentuk. Jadi tahap ini seperti proses pengenalan lah antar router. Router harus memastikan terlebih dahulu siapa tetangganya sebelum bisa terkait informasi yang lebih lengkap. Lalu yang kedua ada Exchange, exchange link state advertisements, LSH ya disingkatnya ya. Berisi informasi tentang kondisi link network yang terhubung dan cost dari jalur tersebut. Informasi ini sangat penting karena akan digunakan router untuk memahami bentuk topologi jaringan. Setelah network agency terbentuk, router akan memulai bertukar LSA dengan network. Ya, dengan cara ini, setiap router akan mendapatkan informasi tentang jaringan tidak terhubung langsung dengannya. Contohnya, router satu mungkin hanya terhubung langsung ke router 2. Tetapi, melalui LSA yang dikirim oleh router 2, router satu ini nggak tahu bahwa di belakang router 2 itu ada network lain atau router lain. Jadi, router satu dapat membangun gambaran jaringan yang lebih luas. Lalu yang ketiga ada build the link state database. Nah, ini maksudnya setelah router menerima LSA dari router lain, informasi tersebut akan disimpan ke dalam LSDB, berisi kumpulan informasi link state dari semua router dalam satu area OSPF. Pada bagian yang kita perlu pahami adalah setiap router dalam area OSPF ini yang sama harus memiliki LSDB. Jika LSDB setiap router sama, maka semua router memiliki pemahaman yang sama tentang topologi jaringan. Begitupun sebaliknya, jika LSDB memiliki pemahaman yang berbeda, mungkin topologi jaringannya jalurnya akan bingung gitu ya. LSDB ini juga bisa dianggap sebagai peta jaringan. Di dalamnya terdapat informasi tentang router, link network, dan cost. Dengan peta router ini dapat mengetahui jalur mana aja yang tersedia menuju sebuah network ke tujuannya. Lalu yang keempat ada execute the SPF algoritma. Nah, setelah LSDB terbentuk, router akan menjalankan algoritma SPF. Algoritma ini juga dikenal sebagai algoritma Dijkstra. Dijkstra. Fungsi algoritma ini adalah menghitung jalur terbaik dari router tersebut menuju setiap network tujuan. SPF menggunakan nilai cost untuk menentukan jalur terbaik. Cost biasanya dihitung berdasarkan bandwidth interface. Jalur dengan cost paling kecil akan dipilih sebagai jalur terbaik. Nah, di sini kita masuk yang kelima, cost the best route. Nah, cost the best route ini rangka terakhir ya, yang memilih rute terbaik dan memasukkannya ke dalam routing table. Setelah algoritma SPF selesai menghitung semua jalur, hasil terbaik akan dimasukkan dalam routing table. Routing table ini digunakan oleh router untuk menentukan paket
data ke tujuan. Jadi ketika ada paket data yang masuk ke router, router akan melihat routing table untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Rute mana yang ada di routing table adalah hasil akhir dari proses SPF. Penjelasannya yaitu routing table ini adalah hasil praktis yang digunakan router dalam pengiriman data. Sedangkan LSDB dan algoritma SPF digunakan sebagai proses untuk menentukan isi routing table tersebut. Nah, di sini ada gambar ya. Link state operation. Jika dilihat dari bagan link state operation, alurnya bisa dijelaskan. Mungkin pertama router SPF membentuk hubungan neighbor dengan router lain menggunakan hello packet. Setelah hubungan terbentuk, router memulai bertukar LSA. LSA yang diterima kemudian disimpan ke dalam LSDB. Setelah LSDB lengkap, router menjalankan algoritma SPF untuk menghitung jalur terbaik. Hasil perhitungan tersebut kemudian dimasukkan ke routing table. Nah, routing table inilah yang digunakan untuk mengirim paket ke network tujuan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Lalu kita masuk ke 1.1.4, yaitu single area and multi area OSPF. Mungkin OSPF menggunakan konsep area untuk mengelompokkan router-router dalam jaringan. Nah, area ini berfungsi untuk membatasi dan mengatur pertukaran informasi routing agar jaringan lebih berfungsi untuk membatasi dan mengatur pertukaran informasi routing agar jaringan lebih mudah dikelola. Dengan adanya area OSPF dapat bekerja lebih efisien terutama pada jaringan yang besar. Di sini kita lihat single area, oh ada dua nih, single area OSPF sama multi area OSPF ya. Nah, kira-kira seperti ini single area OSPF. Pada gambar single area OSPF ini biasanya terlihat beberapa router yang semuanya berada di dalam satu area yang sama, yaitu area nol. Artinya semua router tersebut memiliki informasi topologi yang sama dalam area tersebut. Dalam single area juga, setiap router akan membangun link state database atau LSDB yang sama. LSDB ini berisi informasi tentang topologi jaringan di area tersebut. Karena semua router berada dalam satu area, maka semua informasi ke link state akan dipertukarkan di dalam area yang sama. Kelebihan single area ini adalah konfigurasinya lebih sederhana karena hanya ada satu area administrasi jaringan, lebih mudah memahami hubungan antar router. Nah, namun jika jaringan semakin besar, single area OSPF ini bisa menjadi kurang efisien karena semua router harus menyimpan informasi topologi yang lebih besar. Selain itu juga terjadi perubahan pada salah satu link. Semua router dalam area tersebut harus memproses perubahan tersebut dan menjalankan ulang algoritma SPF. Lalu di sini ada multi area OSPF. Ini berbeda ya sama yang single area. Kalau multi area ini membagi jaringan menjadi beberapa area. Setiap area berisi beberapa router dan memiliki LSDB sendiri. Semua area tersebut tetap harus terhubung ke area nol sebagai backbone area. Pada gambar multi area OSPF ini biasanya terlihat area nol berada di tengah, lalu menjadi penghubung utama. Lalu ada area lain, misalnya area satu, area 2 atau 51 yang terhubung ke area nol. Area-area tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung melalui backbone area. Tujuan dari multi area OSPF adalah agar jaringan besar dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Dengan begitu, informasi routing yang diproses oleh router tidak terlalu besar. Dalam multi area OSPF, perubahan topologi yang terjadi di satu area tidak membuat semua router di area lain menjalankan ulang SPF secara penuh. Router di area lain tetap menerima informasi routing ya, tidak tetapi tidak mengetahui detail lengkap perubahan topologi daerah tersebut. Lalu backbone area atau area nol dalam SPF area nol memiliki peran sangat penting. Area nol disebut juga backbone area. Backbone area berfungsi sebagai pusat penghubung antar area. Jika router dari area satu ingin mengirim informasi ke area 2, maka informasi tersebut akan melewati area nol terlebih dahulu. Nah, lalu area border router atau ABR. ABR memiliki interface yang berada di dalam lebih dari satu area. Misalnya satu interface berada di area nol, sedangkan interface lain berada di area satu. Karena terhubung ke dua area, ABR bertugas meneruskan informasi routing antar area. Pada gambar multi area OSPF, ABR biasanya berada di perbatasan antara
area nol dan area lain. Router ini menjadi penghubung antara area non backbone dengan backbone area. Fungsi ABR sangat penting karena ABR membantu menyebarkan informasi routing antara area. Selain itu, ABR juga dapat melakukan summarization atau peringkasan rute agar informasi routing yang dikirim tidak terlalu banyak. Lalu perbedaan single area dan multi area OSPF ya. Perbedaan utama, mungkin perbedaan utamanya ya. Semua router kalau single area itu semua router berada dalam satu area. Terus sedangkan multicore itu jaringan dibagi menjadi beberapa area. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin cukup penjelasan dari saya mengenai materi 1.1.2 sampai 1.1.4 tentang OSPF, fitur, and karakteristik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Sini saya akan menjelaskan untuk lab 1.1.5 yaitu multi area OSPF. Jadi pada bagian multi area OSPF ini tuh menjelaskan lebih dalam tentang penggunaan OSPF dengan beberapa area ya. Jika pada single area OSPF itu semua router berada dalam satu area yang sama, di multi area OSPF itu jaringan dibagi menjadi beberapa area yang lebih kecil. Nah, tujuan utama dari pembagian area ini tuh jelas tentu untuk agar jaringan OSPF itu lebih efisien, terus terstruktur dan mudah dikembangkan. Nah, dalam jaringan besar, jika semua router dimasukkan ke dalam satu area, maka beban router itu akan semakin berat. Nah, jadi karena itu OSPF itu menyediakan konsep multi area agar jaringan tuh lebih dapat dibagi dan lebih nggak berat gitu ya. Jadi dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, pertama tuh mengapa sih menggunakan multi area OSPF? Nah, jadi multi area OSPF itu digunakan karena jaringan yang lebih besar itu membutuhkan pengelola routing yang lebih baik. Nah, jika terlalu banyak router berada pada satu area, maka setiap router itu harus menyimpan informasi topologi yang sangat besar. Nah, setiap router OSPF itu memiliki link state database atau LSDB. Nah, jadi LSDB itu berisi informasi tentang topologi jaringan. Nah, jika jaringan itu sangat besar, maka LSDB itu juga akan semakin besar dan semakin berat. Nah, akibatnya tuh membutuhkan lebih banyak memori untuk menyimpan informasi tersebut. Nah, selain itu, ketika terjadi perubahan pada pada salah satu link, nah, router harus menjalankan ulang algoritmanya. Jadi itu sangat berat ya. Nah, jadi kalau itu jaringannya besar, proses itu dapat membebani CPU lebih besar. Nah, penjelasannya tuh semakin besar jaringan, maka semakin banyak informasi yang harus disimpan dan dihitung oleh server ya. Multi area OSPF ini tuh membantu mengurangi beban tersebut dengan cara membagi jaringan itu menjadi beberapa area. Dan udah itu gimana sih cara kerja multi area OSPF? Nah, jadi multi area OSPF tuh dibagi menjadi beberapa area yang memiliki kemampuan router dan informasi topologi masing-masing. Nah, area tersebut tuh harus tetap terhubung ke area nol yaitu backbone area. Nah, area nol itu berfungsi sebagai jalur utama yang menghubungkan area-area lain. Jika ada informasi routing dari satu area yang ingin dikirim ke area lain, maka informasi tersebut akan melewati area nol. Nah, jadi bagian multi area SPF itu biasanya terlihat area nol sebagai pusat penghubung, lalu area lainnya berada di sekitar area nol. Nah, area yang berada batas pada area tersebut area router atau ABR. Nah, ABR itu bertugas menghubungkan area berbeda. Misalnya tuh sebuah router memiliki satu interface di area nol dan satu interface lagi di area 1. Nah, router tersebut tuh berperan sebagai ABR karena menghubungkan dua area. Nah, yaitu routing table kecil. Nah, salah satu keuntungan multi area SPF itu adalah routing table-nya itu kecil ya. Ini keuntungannya
Nah, jadi pada jaringan besar tuh routing table tuh biasanya tuh berisi banyak sekali root ya. Jadi semua detail root itu disimpan oleh satu router. Nah, jadi proses pencarian jalur menjadi lebih berat ya. Dengan multi area OSPF ini informasi routing antar area dapat diringkas dan atau disebut routing summarization ya. Nah, router summarization itu berarti beberapa root digabung menjadi satu informasi root yang lebih umum. Dengan cara ini tuh router tidak perlu menyimpan semua detail network antara lain di area lain. Nah, oke, selanjutnya yang kedua itu reduce link state update overhead. Nah, jadi link state itu lebih sedikit. Nah, keuntungannya tuh berikutnya adalah string update menjadi lebih sedikit. Nah, dalam OSPF jika terjadi perubahan topologi itu router akan mengirim informasi update ke router lain. Jika jaringannya besar nih dan hanya menggunakan satu area, update-nya itu tuh dapat menyebarkan ke banyak router. Hal ini menambahkan beban jaringan. Jadi jaringannya bisa lemot ya. Selanjutnya reduce oleh kalkulator. Nah, perhitungan SPF itu lebih efisien. Nah, keuntungan lain tuh dari multi area SPF itu adalah perhitungan SPF menjadi lebih efisien. Nah, dalam SPF itu algoritma SPF digunakan untuk menghitung jalur terbaik berdasarkan LSDM tadi ya. Jika ada perubahan topologi, router tuh perlu menjalankan ulang perhitungan SPF. Nah, pada jaringan yang besar itu cukup berat ya dengan membagi jaringan jadi beberapa area, yaitu multi area ini tadi. Perhitungan itu akan dibatasi ya, jadi perhitungan tidak akan terlalu membebankan ini ya. Nah, jadi pada multi area SPF itu perubahan topologi dalam satu area tidak memberikan beban besar ya pada seluruh jaringan. Jadi perubahan tersebut itu lebih banyak berdampak pada area tempat itu terjadi ya, kayak perubahannya terjadi. Nah, di sini ada contoh apa? Contoh namanya gambarin lah gambar multi area SPF. Nah, jadi dilihat tuh di gambarnya tuh eh, jadi jaringan tuh nggak lagi hanya terdiri satu area ya. Di sini ada beberapa area yang saling terhubung melalui backbone area. Nah, yaitu backbone-nya itu di area 0. Nah, area 0 itu menjadi pusat penghubung utama antara area lain seperti area 1 dan area 51. Nah, atau setiap area itu memiliki informasi topologi sendiri sehingga router tidak perlu menyimpan seluruh detail topologi area yang besar ya. Oke, kita lanjut. Nah, di satu OSPF versi 3. Nah, jadi pada bagian OSPF versi 3 itu materi itu menjelaskan tentang versi OSPF yang digunakan untuk jaringan jaringan IPv6 ya. Sebelumnya tuh kita sudah membahas OSPF v2 yang digunakan pada jaringan IPv4. Nah, jadi jaringan yang menggunakan IPv6 itu disebut OSPF versi 2 ya, versi 3 ya. Nah, jadi secara umum OSPF v3 ini masih memiliki konsep kerja yang hampir mirip ya sama OSPF versi 2. Keduanya itu sama-sama merupakan routing protokol link state. Nah, keduanya itu juga sama-sama menggunakan algoritma short path first atau SPF yang menentukan jalur terbaik ke network tujuan. Nah, di sini apa sih bedanya OSPF versi 2 dan OSPF versi 3? Nah, jadi perbedaan utama antara OSPF versi 2 dan OSPF versi 3 itu berada pada jenis alamat IP yang digunakan. Nah, di OSPF versi 2 itu digunakan untuk jaringan IPv4. Jadi OSPF versi 2 itu mengiklankan atau menyebarkan informasi router IPv4 pada router lain. Nah, sedangkan untuk OSPF versi 3 itu menggunakan jaringan IPv6. Nah, jadi OSPF versi 2 dan OSPF versi 3 itu memiliki fungsi yang sama ya, yaitu membantu router menentukan jalur terbaik. Nah, jadi bedanya tadi ya cuman pakai IPv4 sama IPv6. Nah, jadi untuk konsep kerjanya itu walaupun digunakan untuk IPv6, konsep dasar IPv3 itu tetap dengan OSPF versi 2 ya. Tetap menggunakan konsep neighbor agency, link state database dan algoritma SPF. Nah, jadi OSPF versi 2 dan versi 3 itu berjalan terpisah ya. Hal ini tuh yang dijelaskan pada bagian ini tuh bahwa OSPF versi 2 sama OSPF
3 itu berjalan secara proses terpisah. Nah, artinya tuh jika sebuah router menjalankan OSPF versi 2 dan OSPF versi 3 sekaligus, maka keduanya tidak bisa digabung ya. Menjadi satu satu proses, harus sendiri-sendiri. Jadi karena prosesnya terpisah tuh masing-masing juga memiliki table sendiri. Nah, selanjutnya fungsinya OSPF versi 3 jalan jaringan versi IPv4. Nah, OSPF versi 3 itu berfungsi untuk membantu router menukar informasi route IPv6 ya. Dalam jaringan modern itu IPv6 digunakan karena jumlah IPv4 itu semakin terbatas. Karena itu routing protokol juga harus mendukung IPv6. Oke, di sini ada sedikit gambar ya. Jadi dilihat dari gambar ini, di sini dapat dilihat ya tunjukkan perbandingan antara IPv4 dengan IPv2, OSPF v2 dan OSPF v3-nya ya. Nah, jadi pada OSPF v2-nya itu proses berkaitan dengan IPv4. OSPF versi 2 itu menggunakan IPv4 sebagai transport dan mengiklankan route IPv4 ya. Pada sisi OSPF v3 itu semuanya menggunakan IPv6. Oke, kita masuk ke ya, 1, 2. Oke, kita masuk next. Nah, kita masuk ke 1.2.2 yaitu type of OSPF packet. Nah, jadi pada bagian type of OSPF packet ini materi itu menjelaskan bahwa OSPF itu menggunakan beberapa jenis paket untuk menjalankan proses routing. Nah, jadi paket-paket ini tuh digunakan untuk router OSPF dapat saling menemukan neighbor ya, membentuk hubungan agensi, menemukan database dan meminta informasi tambahan. Jadi OSPF ini tuh tidak hanya menggunakan satu jenis paket ya. Ada beberapa paket yang fungsinya itu berbeda-beda setiap paket. Memiliki peran masing-masing. Secara umum terdapat 5 jenis paket ya. Yang pertama itu hello paket, terus database description, lalu link state request, link state update, dan link state acknowledgement ya. Nah, jadi yang pertama itu hello paket ya. Jadi hello paket itu digunakan untuk menemukan router tetangga atau neighbor. Nah, ketika OSPF diaktifkan pada interface router itu akan mengirimkan hello paket secara berkala. Nah, paket ini dikirim dari router lain yang berada pada jaringan yang sama. Jika router lain juga menjalankan OSPF dan memiliki parameter yang sesuai, maka kedua router itu dapat menjadi neighbor. Nah, hello paket itu juga digunakan untuk menjaga hubungan antara router agar tetap aktif. Jika router tidak menerima hello paket dari neighbor dalam waktu tertentu, maka neighbor tersebut dianggap tidak aktif atau down. Nah, selanjutnya database description ya atau DBD ya. Jadi DBD paket itu digunakan untuk memberikan ringkasan ya dari link state database-nya tadi ya. Jadi isi DBD paket itu bukan seluruh database secara lengkap, tapi hanya gambaran atau ringkasan informasi database yang dimiliki router. Selanjutnya yaitu link state request. Nah, jadi pada LSR ini atau link state request, paket itu digunakan untuk meminta informasi link state tertentu kepada neighbor. Nah, paket ini itu dikirim ketika router mengetahui bahwa ada informasi yang belum dimiliki, belum lengkap, atau perlu diperbarui. Nah, contohnya tuh setelah router menerima DBD paket dari neighbor. Nah, router itu membandingkan nih ringkasan database tersebut dengan database miliknya sendiri. Jika ada informasi yang belum ada di database router, maka router akan mengirim LSR paket untuk meminta informasi tersebut. Selanjutnya yang keempat itu link state update. Nah, di LSU ini paket itu digunakan untuk mengirim informasi link state kepada router lain. Nah, paket ini biasanya dikirim sebagai balasan dari LS paket. Jadi ketika router meminta informasi menggunakan LSR, neighbor itu akan menjawab dengan LSU. Nah, di dalam LSU itu terdapat satu atau lebih informasi link state advertisement ya atau LSA. LSA ini tuh berisi informasi tentang link, network, host, dan kondisi topologi jaringan. Selanjutnya yang terakhir itu link state acknowledgement. Nah, di sini tuh LSACK ini paket ini digunakan untuk memberikan informasi
link state ya yang sudah diterima. Setelah router menerima LSU, router akan mengirim ke LSACK. Nah, di ini ya, LSACK ini sebagai tanda bahwa update tersebut berhasil diterima. Nah, paket ini itu penting karena SPF harus memastikan bahwa informasi yang dikirim benar-benar sampai ke tujuan routernya ya. Dengan adanya acknowledgement ini, proses penukaran informasi menjadi lebih akurat ya. Jadi sini state update. Oke, di scan ya dari sini ya. Oke, oke. Udah, selanjutnya lanjutkan teman saya. Oke, baik. Sebelumnya izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Niji Putra Pertama. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu masuknya ini 1.2.3 dengan judul link stats update ya. Jadi pada link stats update ini, materi ini tuh menjelaskan tentang bagaimana sih si OSPF itu mengirimkan informasi perubahan atau pembaruan kondisi jaringan kepada router lain. Jadi dalam OSPF itu router itu harus memiliki informasi-informasi teknologi jaringan yang sama agar dapat menentukan jalur yang terbaik dengan benar untuk menyebarkan informasi tersebut. OSPF itu menggunakan namanya di sini yaitu link set update atau bisa dibilang LSU paket ya. Jadi kita lanjut aja di sini masuk ke pengertian dari si link state update-nya. Jadi link state update itu adalah paket OSPF yang digunakan untuk mengirimkan informasi link stats kepada router lain. Jadi informasi link stats-nya itu nanti berisi tentang kondisi-kondisi jaringan seperti kayak link yang aktif, link yang mati, network yang terhubung, dan juga cost dari suatu jaringan. Jadi ketika ada perubahan pada jaringan, router OSPF itu akan mengirimkan update agar si router-router tadi itu mengetahui perubahan tersebut. Dengan begitu nanti semua routernya dapat memperbarui database topologinya. Terus di sini ada hubungan antara LSU dan juga LSA. Jadi LSU sama LSA itu sebenarnya berbeda. Jadi meskipun namanya terlihat mirip, LSU itu adalah paket yang digunakan untuk membawa informasi berupa link stats ya, sedangkan kalau LSA itu lebih ke link stats advertisement, yaitu adalah informasi yang dibawa di dalam paket LSU-nya. Jadi LSU itu dapat dianggap sebagai kayak wadahnya, sedangkan LSA itu isinya, seperti itu. Dan fungsi dari LSA sendiri itu adalah untuk memberikan atau memberitahu router-router lain tentang kondisi link dan network yang diketahui oleh sebuah router. Jadi misalnya jika sebuah router memiliki network yang terhubung langsung, maka router tersebut nanti dia akan membuat LSA yang berisi informasi tentang network tersebut. Jadi LSA itu kemudian disebarkan ke router lain agar semua routernya nanti mengetahui keberadaan network tersebut. Terus selanjutnya di sini ada proses dari ketika si LSU-nya itu diterima. Jadi ketika sebuah router menerima LSU, jadi router nanti akan melihat LSA yang ada di dalamnya. Jadi jika LSA tersebut berisi informasi baru atau informasi yang lebih terbaru, maka router nanti akan memperbarui link state database-nya atau disingkat jadi LSDB. Jadi setelah LSDB tadi diperbarui, router dapat menjalankan kembali algoritma SPF jika diperlukan. Lanjutnya di sini kita lihat dari gambar LSU gambar LSU kontes LSA-nya. Di sini terlihat ya, saya perbesar aja biar kelihatan ya. Nah, seperti ini. Jadi dilihat dari gambar link stats update ini terdapat penekanan bahwa LSU-nya itu membawa satu atau lebih LSA ya. Dan jadi yang dikirim oleh router ada di sini paket LSU, ya paket LSU-nya. Tetapi isi informasi detailnya itu berada di LSA. Seperti ini. Terus gambar ini itu membantu membedakan antara LSU dan LSA. LSU itu adalah paket yang update yang dikirim antar router, sedangkan LSA itu lebih ke informasi link stats yang digunakan untuk memperbarui database OSPF.
Jadi alurnya bisa dijelaskan kayak misalnya saat ada informasi baru ya, saat ada informasi baru atau hello, terus router nanti membuat namanya LSA ya, LSA. Nanti LSA tersebut nanti dimasukin ke dalam LSU, ke wadahnya, terus nanti LSU-nya ngirim ke router lain seperti itu. Nanti router penerima membaca LSA-nya dan memperbaruinya adalah LSDB, lalu mengirim ke LSACK ya, LSACK sebagai tanda bahwa update sudah diterima seperti itu. Selanjutnya di sini kita lanjut ke 1.2.4 yaitu namanya di sini ada Hello Package. Jadi pada bagian Hello Package ini materi ini menjelaskan tentang salah satu paket yang paling penting ya, paling penting dalam OSPF yaitu Hello Package. Jadi dia digunakan pada tahap awal sekali ya, saat router OSPF itu ingin menemukan router tetangganya atau neighbor. Jadi sebelum router itu dapat bertukar informasi atau routing, jadi router itu harus saling mengenal ya, harus mengenal terlebih dahulu. Jadi prosesnya itu saling mengenal nanti dilakukan menggunakan Hello Package. Kita masuk lagi. Hello Package itu adalah ini ya apa namanya paket OSPF yang digunakan untuk menentukan menentukan neckborn ya atau tetangganya dan membentuk hubungan antar router OSPF. Jadi ketika OSPF itu diaktifkan pada sebuah interface, nanti router akan mulai mengirim hello package-nya secara berkala. Jadi paket ini nih dikirim ke router lain yang berada pada jaringan yang sama tetangganya tadi. Jadi jika router lain juga menjalankan OSPF dan memiliki konfigurasi yang sesuai, maka router nanti tersebut bisa jadi neckboard-nya tetangganya seperti itu. Fungsi dari hello packet ini lebih ke ini ya, ada beberapa ya. Yang pertama kayak tadi nemuin neckboard atau tetangganya, terus juga ada membentuk neckboard agency. Jadi setelah router itu nanti saling bertemu seperti tadi ya bertemu kepada tetangganya, mereka nanti akan memeriksa apakah parameter OSPF itu mereka cocok. Jadi jika cocok hubungan neckboard itu dapat terbentuk seperti itu. Itu namanya neckboard agency. Terus selanjutnya ada apa namanya? Ada namanya fungsinya tuh ada lagi untuk membentuk bukan, untuk hubungan neckborn ya agar tetap aktif. Jadi maksudnya hello packet itu nanti dikirim secara berkala. Nanti jika router tidak menerima hello package dari tetangga atau neckbornya dalam waktu tertentu, maka neckborn nanti dapat dianggap tidak aktif ya atau down. Terus juga memastikan parameter OSPF-nya itu sesuai. Jadi beberapa parameter itu harus sama ya agar router itu dapat menjadi neckborn-nya atau tetangganya. Jadi misal area ID, hello interval, terus juga ada date interval dan juga beberapa pengaturan OSPF lainnya. Lanjut ada namanya apa ya? Jadi hello package itu dia membawa beberapa informasi ya, beberapa informasi penting yang digunakan untuk membantu hubungan neckborn-nya. Jadi salah satu informasi yang penting itu biasanya adalah namanya router ID ya. Router ID itu lebih ke identitas unik dari sebuah router dalam OSPF. Terus juga kita lanjut lihat di sini ya pada gambarnya. Jadi jika dilihat dari gambar itu gambar hello package-nya ini bagian itu menunjukkan bahwa si hello package itu digunakan untuk membangun hubungan antar router SPF. Jadi router itu mengirim sebuah hello package terus untuk mencari neckboard tadi dan memastikan parameter itu mereka cocok. Di pada gambar ini juga terlihat bahwa hello package itu dapat digunakan dalam proses pemilihan DR dan juga DBR. Dan juga pada jaringan itu pemilihan DR dan DBR itu pada jaringan multicast. Tetapi untuk jaringan point to point dari DBR itu tidak diperlukan. Jadi bisa dijelaskan kayak router itu mengaktifkan sebuah OSPF
pada interface, dan nanti routernya itu akan mengirim sebuah hello package dan router lain nanti akan menerima hello package tersebut dan memeriksa parameter OSPF-nya. Jika parameter sesuai, router tersebut menjadi neckboard atau tetangganya. Jika berada di jaringan multicast, proses dilanjutkan dengan pemilihan dari DR dan DPR seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya di sini cuma check you understand. Jadi kita bisa lanjut aja ke 1.3.2 yaitu operasional stage ya. Oke, jadi pada bagian operasional stage ini itu materi ini menjelaskan tentang bagaimana sih ya tahap-tahapan yang dilewati oleh router OSPF saat membentuk hubungan dengan router tetangga. Jadi proses ini terjadi sebelum si routernya itu benar-benar dapat bentukkan informasi routing secara lengkap. Di sini ada namanya downstage ya. Jadi aduh sabar. Oke. Ini salah satunya, ini ada downstage. Ini nih lebih ke apa ya namanya ya? Stats dalam OSPF ya. Itu ada down stats, init stats, two-way stats, extra stats, charger stats, loading stats, full stats. Jadi pertama kita akan bahas bagian yang down stats dulu. Jadi pada tahap ini ya down stats ini router tuh belum menerima hello package. Jadi router tangganya artinya router itu belum mengetahui apakah ada router OSPF lain yang terhubung pada jaringan yang sama. Seperti itu untuk down stats. Terus ini ada init stats. Init stats ini lebih ke saat router masuk ya, router masuk ke init stage. Jadi ketika sudah menerima hello packet dari router lain pada tahap ini router itu sudah mengetahui bahwa ada router OSPF ya, ada router OSPF lain di jaringan tersebut. Selanjutnya ini ada two-way stage. Jadi pada tahap ini komunikasi antar router itu sudah menjadi dua arah ya. Artinya masing-masing router itu sudah memiliki router ID, memiliki tercantum di hello package yang diterima dari router lain. Selanjutnya ada extra stage di sini. Jadi pada tahap extra stage ini, router itu mulai mempersiapkan proses pertukaran informasi database. Jadi router itu nanti akan menentukan siapa sih yang akan mulai pertukaran database description paket atau disingkat jadi DBD paket. Jadi biasanya router dengan router ID tertinggi akan menjadi pihak yang memulai prosesnya. Terus juga ada exchange stage. Di sini apa namanya? Pada tahap ini tuh router itu dia mulai saling bertukar DBD ya, DBD tadi. Jadi DBD paket nanti berisi sebuah ringkasan dari link stage database, singkatannya itu bisa dibilang LSDB. Jadi ini perlu dipahamin bahwa DBD paket itu bukan berisi seluruh isi database secara lengkap. Jadi paket ini tuh hanya berisi ringkasan-ringkasan atau daftar informasi link stats yang dimiliki router. Selanjutnya ada loading stats. Jadi pada tahap ini jika router itu menemukan bahwa ada informasi yang belum dimiliki atau belum dilengkapi, router nanti akan meminta informasi tersebut menggunakan link stats request packet atau LSR. Jadi neckboard yang menerima LSR tadi akan membalas dengan LSR link stats update packets atau LSU ya. Jadi LSU nanti akan membawa LSA yang berisi informasi link stats yang diminta seperti itu. Selanjutnya ada full stats ya. Jadi pada tahap ini router itu sudah berhasil menyamakan link stats database-nya dengan neckboard-nya tetangganya. Jadi artinya informasi link stats yang dimiliki kedua router itu sudah sinkron. Jadi jika si router itu berada pada full stats, maka si agency tadi sudah terbentuk sepenuhnya. Jadi router itu kemudian dapat menjalankan algoritma SPF untuk menghitung jalur terbaik menuju setiap network tujuan. Seperti itu untuk 1.3.2 ini. Kita lanjut ke 1.3.3 ya.
yaitu Established Network Agency. Jadi pada bagian Established Network Agency ini pada materi itu lebih ngejelasin bagaimana router OSPF itu membentuk hubungan dengan router tetangga. Jadi hubungan itu disebut dengan network agency tadi. Jadi sebelum router OSPF itu dapat bertukar informasi routing, router itu harus menemukan neckborn terdahulu. Jadi setelah neckborn ditemukan, router nanti akan memeriksa apakah si hubungan di OSPF itu bisa dibentuk. Lanjut pengertian dari network agency ya. Jadi network agency itu adalah hubungan yang terbentuk antara dua router OSPF yang saling terhubung dan sudah memenuhi syarat untuk bertukar informasi routing. Dan dalam OSPF tidak cukup hanya router itu saling terhubung secara fisik, jadi router itu harus menjalani OSPF-nya berada dalam area yang sesuai, memiliki parameter yang cocok seperti itu. Untuk proses awalnya sih ketika OSPF itu nanti diaktifkan pada interface router, jadi router nanti akan memulai mengirim hello package. Jadi hello package ini nanti dikirim secara berkala ke alamat-alamat multicast seperti itu. Multicast-nya di sini adalah 224005. Jadi alamat 224005 itu adalah alamat multicast yang digunakan untuk semua router OSPF. Jadi ketika sebuah router itu mengirim hello package ke alamat ini, semua router OSPF itu dalam jaringan yang sama dapat menerima paket tersebut. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut masuk yang ke bagian sini ya, downstats. Dari downstats ke initstats. Jadi proses pembentukan neckboard itu dimulai dari downstats dulu. Jadi downstats terus router itu belum menerima hello package dan neckboard dari neckboard. Jadi router itu masih dalam kondisi mencari kayak router OSPF lain yang berada dalam jaringan yang sama. Setelah router menerima hello package dari router lain, jadi maka router masuk ke initstats, terus jadi pada initstats nanti router sudah mengetahui bahwa ada router OSPF di jaringan tersebut. Namun pada tahap ini hubungan yang belum sepenuhnya dua arah, router baru menerima hello package saja, hello package dari si neckboard tetangganya, tetapi belum memastikan bahwa si neckboard itu mengenali dirinya sendiri, mengenali dirinya tetangganya itu. Seharusnya ini the initstats ya. Sabar. Oh ya, dan itu juga penjelasan mengenai dari down ke initstats dan juga penjelasan dari initstats-nya. Selanjutnya dari initstats dari initstats ke two-way stats. Jadi setelah masuk ke initstats tadi, proses akan berlanjut ke two-way stats. Jadi router itu masuk ke two-way stats. Jadi ketika komunikasi antar router itu sudah terjadi dua arah, itu artinya router melihat router ID miliknya sendiri itu tercantum dalam hello package yang diterima dari neckboard. Jadi jika router ID itu memiliki cukup dalam hello package neckboardnya, tetangganya, berarti neckboard itu juga sudah mengenali router tersebut. Dengan begitu hubungan dua arah itu sudah terbentuk. Alhamdulillah. Selanjutnya ke DRDBR ya. Jadi pada jaringan multicast itu, proses pemilihan DRDBR itu dilakukan secara router mencapai two-way stats tadi. Jadi desain router atau DR itu adalah router yang bertugas sebagai pusat pertukaran informasi link stats, dan sedangkan DBR atau backup design router itu sebagai cadangan yang akan menggantikan DR jika DR itu mengalami kegagalan seperti itu. Cukup ya untuk penjelasan dari saya, itu sudah sampai di 133. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian.
Baik, kita akan lanjut ke subbab 1.3.4 dengan judul Synchronizing OSPF Database. Jadi pada subbab kali ini kita akan membahas bagaimana sih proses sinkronisasi database OSPF antar router. Jadi di sini disebutkan tuh after the two-way state, setelah kondisi two-way state tuh dimana router tuh kurang lebih udah saling mengenal sebagai tetangga melalui paket hello ya, itu disebut two-way state namanya. Kemudian pada tahap two-way state ini router tuh belum memiliki atau belum mengetahui isi database dari antar router tersebut, jadi belum bisa memastikan nih apakah databasenya sama dengan database yang dimiliki atau tidak. Karena itu router perlu melakukan yang namanya sinkronisasi. Nih, while the hello packet was used to establish network agency, the order for types of SPF packet are used during the process synchronization LSDB. Jadi dalam proses sinkronisasinya ini, database yang disinkronkan itu disebutnya adalah LSDB. Nih, aduh sebentar, ini nggak bisa di. Oke, oh emang nggak bisa di ini ya, di blok ya. Oke, namanya adalah LSDB. Nah, LSDB ini adalah link state database atau database yang berisi informasi seperti kondisi link, router, kemudian topologi jaringan dalam OSPF-nya. Nah, dalam sinkronasinya itu ada 3 step ya. Yang pertama, decide first router, menentukan router pertama yang mengirimkan DBD. Kemudian yang kedua, bertukar paket DBD. Ketiga, send an LSR, itu mengirimkan LSR ya, yang mengirim LSR. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam beberapa materi ke depannya. Kemudian di sini ada penjelasan dari masing-masing stepnya, yaitu yang pertama decide first router. Pada tahap pertama ini di sini dikatakan bahwa in the extract state itu tahap awal ya, tahap awal dalam sebelum pertukaran database dimulai gitu. Pada tahap ini tuh dua router tuh kurang lebih menentukan siapa duluan nih yang akan mengirimkan paket DBD terlebih dahulu tuh. Nih, the two routers decide which router will send the DBD packet first. Jadi router ini akan saling menentukan nih siapa yang pertama ngirim paket DBD. The router with the higher router ID will be first. Jadi router yang punya ID atau ID dalam sini tuh R1, oke, R2. Oke, kalau kita lihat pada gambar, router yang di sini katakan bahwa router yang ID-nya paling tinggi ya, itu akan yang pertama mengirimkan paket DBD tersebut. Jadi di sini kalau kita lihat pada gambarnya kan ada R1 dan R2 nih. Dan router yang punya ID lebih tinggi yaitu R2 ya, paling tinggi. Karena kan R2 lebih tinggi dari R1. Jadi R2 has the highest router ID, so it will send the DBD paket before R1. Jadi R2 yang akan pertama mengirimkan paket DBD tersebut gitu. DBD itu singkatan dari database description. Jadi paketnya tuh berisi ringkasan isi database OSPF, bukan isi databasenya secara lengkap, bukannya. Jadi router yang memiliki router ID lebih tinggi tadi akan menjadi yang pertama untuk mengirimkan DBD tersebut. Dalam kasus ini R2 yang akan mengirimkan paket DBD terlebih dahulu karena R2 lebih tinggi ID-nya. Itu untuk tahap pertama ya, decide first router. Jadi router yang ID-nya paling tinggi dia akan yang pertama mengirimkan paket DBD. Kemudian setelah mengirimkan paket DBD tersebut yang tadinya dari exstart state akan berubah menjadi exchange DBD. Nah, pada tahap ini ketika dua router mulai bertukar paket DBD untuk membandingkan isi database-nya masing-masing, paket DBD itu berisikan tadi ringkasan informasi tentang LSE ya. Coba kita balik lagi. Oke, sini belum dijelaskan tapi kita lihat di ini. Jadi in the second string DBD paket. Nah,
DBD paket. Nah, DBD tadi kan setelah dikirimkan, DBD itu di dalam paket DBD itu include informasi tentang LSA entry header. Nah, LSA ini singkatan dari link state advertisement. Kurang lebih LSA itu adalah informasi yang dikirim oleh router OSPF yang untuk memberitahukan kondisi link atau jaringan yang diketahuinya. Kalau LSA header tuh bagian ringkas dari LSA yang berisi informasi penting seperti jenis link state, kemudian router, the address of the advertising router, itu router pengirim informasinya, kemudian cost linknya, dan sequence number. Jadi cost itu kan biaya jalur OSPF-nya nih kan. Semakin kecil costnya, semakin diprioritaskan jalurnya. Kemudian sequence number tuh nomor urut yang digunakan untuk mengetahui apakah informasi LSA yang diterima lebih baru atau lebih lama dibandingkan informasi yang sudah ada gitu. Kemudian pada gambar nomor 2 ini kita bisa lihat bahwa R2 ini mengirimkan DBD ke R1. Setelah R1 menerimanya, R1 menerima DBD, R1 mengirimkan ya kan, R2 mengirimkan DBD, R1 mengirimkan receive DBD. Oke. R1 menerima DBD. Kemudian setelah tahap itu beberapa aksi yang akan dilakukan adalah it's acknowledge the receive. Oke, dulu R1 sekarang akan mengirimkan DBD paket ke R2. R2 akan berusaha menyamakannya juga ya, gitu. Kalau kita lihat di sini, setelah R2 mengirimkan paket DBD ke R1 dalam posisi exchange state tadi. Exchange state itu tahap ketika dua router mulai bertukar paket untuk DBD untuk dibandingkan ya. Kemudian DBD yang dikirim itu merupakan ringkasan dari LSDB R2 nih. Kemudian setelah itu R1 akan membalas lewat LSA ya, action thanks for the information gitu. LSAK itu singkatan dari link state acknowledgement. Paket ini tuh digunakan sebagai tanda bahwa informasi OSPF-nya itu udah diterima oleh R1 gitu. Jadi R1 yang ngirimkan thanks for the information. Kemudian R1 akan mengirimkan kembali DBD milik R1 ya, ringkasan seperti yang R2 lakukan sebelumnya. Kemudian R2 akan membalas melalui LSH atau link state acknowledgement. Jadi pada tahap ini tuh router tuh saling bertanya secara tidak langsung, kayak ini tuh ringkasan database saya, apakah kamu sudah punya informasi yang sama, apakah kamu sudah menerimanya, itu kurang lebih gitu ya. Dan kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu send an LSR. R1 compares the information received. Jadi setelah menerima DBD, router tuh akan saling membandingkan ya informasi yang diterima dengan LSDB miliknya sendiri. Jadi R1 membandingkan informasi yang diterima dengan informasi LSDB yang dia miliki. Jadi ketika DBD packet has a more current link state, jadi ketika DBD packet punya lebih tentang link state, kebaruan link state-nya, kemudian informasinya, the router transition to the loading state, jadi akan loading ya, masuk ke dalam tahap loading. R1 akan langsung masuk ke tahap loading gitu. Ini jika router menemukan ada informasi yang belum dia miliki gitu. Kemudian for the example, R1 sends an LSR regarding network. Oke. LSR ini singkatan dari link state request. Link state request itu digunakan untuk meminta informasi LSA yang lebih lengkap kepada router tetangga gitu. In the figure, R1 sends an LSR regarding network. Oke, ini network dari R2 172.16.6.0. R2 respon dengan complete information about. Oke. Jadi di sini dalam kasus ini
di send an LSR ya. LSR tadi kan link state request ya. Si R1 dia akan masuk ke dalam tahap loading state. Kemudian ketika dia punya informasi yang lebih baru gitu yang belum dia miliki, dia akan meminta informasi tersebut secara lebih lanjut gitu. Misal di sini kan dia menemukan informasi tentang 172.16.6.0 pada DBD yang dikirim oleh R2 ya. Kemudian R1 akan balas lewat pesan LSR ya, link state request ke R2. Kemudian R2 akan mengirimkan LSU. LSU ini singkatan dari link state update. LSU ini berisi tentang informasi LSA yang lengkap yang diminta oleh router yang R1 atau yang meminta gitu. Jadi pesan informasi lebih lanjut dikirimkan lewat yang namanya LSO, link state update ya. Here is the entry for 172.16.6.0/124. Kemudian R1 setelah itu akan membalas lewat LS acknowledgement thanks the information seperti yang di tahap-tahap sebelumnya ya gitu. Itu kurang lebih untuk sebab dari 1.3.4. Selanjutnya kita akan lanjut ke 1.3.5, the need for a DR. Jadi bagian ini itu menjelaskan mengapa kurang lebih ya, mengapa OSPF tuh butuh DR atau designated router. DR tuh merupakan router yang dipilih dalam jaringan multi akses untuk mengatur penyebaran OSPF, terutama LSA nya tadi atau link state ini tuh ya, link state advertisement ya. Jadi DR itu mengatur LSA nya, kemudian mengatur penyebarannya, dan dibutuhkan pada jaringan multi akses tentunya. Multi access network adalah jaringan yang memungkinkan banyak router terhubung tuh dalam satu media yang sama. Contohnya kayak topologi yang memiliki beberapa router di dalamnya dengan routing OSPF. Kemudian pada jaringan multi access itu kan banyak tuh router bisa berada dalam satu segmen jaringan yang sama tuh ya kan. Jika setiap router harus membentuk agensi dengan semua router lain, jumlah agensinya akan menjadi sangat banyak. Agensi itu hubungan tetangga OSPF yang sudah cukup lengkap sehingga router dapat bertukar informasi routing gitu. Masalahnya semakin banyak router tuh semakin banyak agensi yang terbentuk gitu. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa to understand the problem with the multiple agency, we must study a formula. Jadi untuk mengerti masalah dari sebuah agensi ya, kita harus paham sebuah formula, yaitu for any number router, berapa router yang ada pada topologi tersebut on a multi-access network ya, di dalam jaringan tersebut there are n. Jadi n itu merupakan representasi dari router dalam jaringan tersebut ya. N dalam kurung n-1 tutup kurung dibagi 2 ya, dapatlah agensi atau idealnya ada beberapa router yang di situ yang berperan sebagai agensi tadi ya. Oke, kita akan masuk ke dalam perhitungannya. Jadi for the example, to figure a simple topology of 5 router. Jadi sini ada 5 router ya. 5 router. All of which are attached to the same multi-access then without some Oke, jadi kan tadi kan dijelaskan tuh. Di sini ada 5 router, kemudian for any number of router, n itu merupakan representasi dari berapa router dalam jaringan tersebut. Di sini akan sebutan ada 5. Berarti n-nya berubah menjadi 5. Maka 5 nih 5 kurang 1 dulu ya. 5 kurang 1 sama dengan 4 ya. Yang sih coba 4, kemudian 4 per 2. Oke, bagi 2. 5 kali 4 20. 20 bagi 2 ya 10. Bener. This may not seem like much, but as routers are added to the network, the number agency increase dramatically. For example, a multi-access network with 20 routers will create 190 agency. Jadi dijelaskan nih, artinya dengan 5 router saja itu sudah cukup untuk membentuk, dalam huruf sini ya, membentuk 10 hubungan agensi. Jika jumlah router menjadi 20 ya, kita bisa meng-create sekitar 190 agensi dan itu sangat besar ya, dan bisa membuat proses OSPF itu menjadi sangat berat. Agensi tadi itu adalah hubungan tetangga OSPF yang sudah cukup lengkap sehingga router dapat bertukar informasi routing. Jadi
dalam 5 router cukup ada dalam 5 router itu saja sudah bisa membentuk 10 agensi ya. Apalagi dalam 20 router ada sekitar 190 agensi. Jadi ada dua masalah nih pada jaringan multi akses tanpa DR tadi. Oke. Pertama, kita balik ke atas tadi, ada yang namanya creation of multiple agency. Ini merupakan artinya terlalu banyak hubungan agensi yang terbentuk antar router. Jadi ini nggak efisien gitu. Yang kedua itu adalah extensive flooding of LSAS. Artinya penyebaran LSA itu terlalu luas dan berlebihan gitu. Ketika ada perubahan jaringan, informasi LSA itu harus dikirim ke banyak router sehingga lalu lintas OFF itu menjadi padat gitu. Bayangin dalam 1 menit itu ada beberapa informasi yang masuk gitu, dan paket-paket itu akan saling berjalan dan itu tentunya akan menyebabkan semakin padatnya lalu lintas jaringan yang ada pada topologi tersebut. Sehingga kita perlu DR nih. DR tadi kan udah dijelaskan ya di awal, DR itu merupakan router yang dipilih dalam jaringan multi akses untuk mengatur penyebaran OSPF terutama LSA. Jadi hanya cukup satu router aja, namanya router DR atau designated router. Oke, kalau kita lihat pada gambar di bawah ini, creating agencies with every neighbor. Pada gambar itu terlihat ada 5 router ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan di tengahnya ada switchnya. Dalam satu jaringan melalui switch ya, terhubungnya melalui switch ya. Satu switch menyebarkan ke 5 jaringan atau masing-masing router berkomunikasi lewat switch ya sebagai titik tengahnya. Kemudian ini kan tanpa DR nih, belum ada DR dalam topologi ini. Jadi tanpa DR hubungan agensi itu akan menjadi sangat banyak ya, saling menyilang, pokoknya ini sangat berat untuk diterapkan dalam jaringan OSPF ya. Pada jumlah router yang sedikit, hal ini tuh mungkin belum terasa ya, karena jika jumlah router semakin banyak, OSPF itu menjadi sangat tidak efisien karena terlalu banyak agensinya tadi gitu. Jadi pertukaran LSA-nya akan semakin padat, akan mempengaruhi lalu lintas jaringan dari si topologinya sendiri. Dan kita akan lanjut ke subbab 1.3.6. Jadi di sini LSA flooding with DR. Pada bagian ini tuh DR tuh akan dijelaskan bagaimana DR membantu mengatur proses LSA floodingnya ini. Flooding itu merupakan proses penyebaran informasi OSPF ke router-router lain. Jadi dalam konteks ini yang disebarkan tuh adalah LSA ya. Oke, kita akan lanjut ke dalam flooding LSA. Jadi flooding LSA ini untuk memahami the problem. Oke, ini kita disuruh untuk menonton videonya. Nah, sebelumnya sih sudah nonton, jadi saya rangkumkan saja apa isi dari videonya ya. Jadi flooding itu adalah proses penyebaran informasi OSPF ke router-router lain. Dalam konteks ini yang disebarkan adalah LSA tadi ya. Jadi pada video ini R2 tuh mengirimkan LSA ya kan. R2 tuh mengirimkan LSA. Kemudian jika tidak ada mekanisme pengaturan DR ini, maka router lain juga dapat meneruskan LSA tersebut ke semua router gitu. Dan dalam jaringan yang sama, jika routernya ada segini banyak ini, itu sudah cukup untuk menyebabkan gangguan pada lalu lintas jaringannya, jadi semakin padat gitu. Nah ini jika tidak menggunakan DR ya. Kalau LSA dan DR tuh solusi dari kasus flooding LSA ini. Jadi kita akan memasangkan DR pada DR dan BDR ya. Sini ada DR dan BDR pada LSA dan DR. Ada topologinya ini. Jadi solusi dari banyaknya agensi yang ada pada flooding LSA tadi di multi access network adalah dengan cara memberikan DR dan BDR pada topologi tersebut. Jadi DR tadi kan desainer router yang mengatur ya. Kalau BDR ini singkatannya dari backup design router. Tugasnya ya untuk membackup dari DR. Jadi ketika DR tidak berfungsi, BDR akan mengambil peran tersebut. Gitu. Lalu kita lihat pada videonya. Di sini ketika R1 ya. Ketika R1 mendapatkan mengirimkan sebuah informasi milik dia ya. R1 mengirimkan informasi milik dia. Nah, informasi tersebut
cukup tersebar ke router DR dan BDR. Oke. Jadi dia nggak perlu ngirimin ke R5 dan juga R4. Kemudian tugas DR tadi ya kan, desain router itu mengirimkan informasi pada multi access network ini. Jadi cukup DR ini yang menyebarkan kembali ke router-router seperti router yang ada pada jaringan ini ya. Jadi nggak perlu semuanya ikut campur dalam informasi tersebut. Itulah mengapa DR dan BDR ini sangat penting dalam multi access network untuk menghindari yang namanya agensi yang berlebihan sehingga OSPF-nya menjadi sangat berat gitu ya. Jadi untuk pengiriman data biasa router itu tetap menggunakan routing table ya. Routing table itu adalah table yang berisi daftar jalur terbaik menuju network tujuan. Jadi router juga tetap nantinya akan memilih next hop terbaik gitu. Jadi fungsi DR itu bukan untuk menentukan semua jalur data, tapi untuk membuat proses pertukaran informasi tadi menjadi lebih efisien gitu. Karena tadi kan kita hanya menugaskan pada satu router dan router yang satunya itu sebagai backup. Jadi ketika DR tidak berfungsi, BDR akan memainkan perannya. Kurang lebih seperti itu untuk subbab kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.